Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Guys, tahu nggak sih cara kerja telepon kabel? Kalian tahu nggak sih apa itu penomoran? Kenapa ya Indonesia dijuluki plus 62? Terus bagaimana cara kerja jaringan telepon itu? Masih belum tahu ya? Nah, di video kali ini membahas itu semua sampai tuntas. Yuk, tonton sampai habis ya. Sih yang nggak tahu telepon, semua pasti tahu lah ya. Guys, kalian pernah kan main telepon kaleng-kalengan? Nah, secara sederhana konsep telepon tidak jauh dari hal tersebut. Alat satu dengan alat lainnya terhubung dengan kabel. Kalau sambungannya hanya satu kabel dengan dua telepon, maka mudah saja. Si penelpon A hanya perlu mengangkat telepon dan memberi tanda ke telepon B. Tes, halo. Nah, proses memberi tanda ini disebut dengan signaling. Untuk memberi tanda ini perlu disediakan suatu tombol di A yang jika ditekan atau diaktifkan maka akan muncul dering di B atau lampu menyala di B. Nah, proses persinyalan ini dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu yang pertama, kanal yang berbeda outband signaling dengan kanal suara, atau yang kedua dengan menggunakan kanal yang sama in-band signaling. Jika menggunakan kabel yang sama in-band signaling, berarti signaling dan suara dilakukan pada satu kabel dan digelar pada frekuensi 300 sampai 3400 Hz atau 3,4 kHz. Jika menggunakan kabel yang tidak sama outband signaling, berarti kanal suara menggunakan 300 sampai 3400 Hz dan kanal signaling menggunakan di luar itu. Dan outband signaling ini memakai kabel yang berbeda. Tentu saja pada bisnis telekomunikasi ini, koneksi telepon nggak cuma 1-2 telepon, pastinya banyak. Bisa jadi menghubungkan koneksi telepon dalam kota, antar pulau, bahkan antar negara. Agar semua telepon tersebut dapat terhubung, maka diperlukan jalur ke setiap telepon tersebut. Nah, disinilah sentral telepon berperan. Nah, sebelum bahas tentang sentral telepon, saya mau bahas nih satu artikel, yaitu sentral telepon, situs yang dilalui namun jarang dikunjungi. Letaknya di kota Banda Aceh, tepatnya di jalan kawasan Jam, tepat di pangkal jalan Teuku Umar yang berhadapan dengan SPBU Simpang Jam. Dari sekian banyak objek wisata di Banda Aceh, sedikit yang mengetahui bahwa ex-gedung PSSI itu, yang dulunya juga bekas kantor berita salah satu media terbitan Aceh, merupakan objek wisata cagar budaya. Terdapat sentral telepon dengan desain Eropa berbentuk segi 8, itu merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dijadikan sentral telepon pemerintahan Belanda pada waktu itu. Bangunan ini bukan sebatas memiliki arsitektur unik, tetapi memiliki sejarah panjang karena konon ini sentral telepon pertama yang dibangun pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Sentral telepon dibangun di area Istana Kerajaan Aceh Darussalam saat Belanda masih menduduki wilayah Kutaraja. Belanda menjadikan ujung Pulau Sumatera ini sebagai pusat pemerintahan militer. Waktu itu, Belanda menyebutkan bangunan tersebut sebagai kantor telepon Kutaraja. Usai bangunan rampung, Belanda yang dulunya menggunakan telegraf untuk berkomunikasi jarak jauh, kini beralih ke telepon. Alat komunikasi ini merupakan yang pertama sekali didirikan Belanda di Hindia Belanda. Kehadiran telepon ini sangat membantu gubernur militer Belanda dalam memberikan perintah perang kepada anak buahnya yang ada di Aceh. Selain itu juga,
digunakan untuk mengetahui rencana penyerangan dari pejuang Aceh. Ketika Belanda meninggalkan Aceh, kemudian masuklah Jepang. Sentral telepon yang sudah dibangun lama tetap digunakan pasukan negeri matahari terbit untuk berkomunikasi. Pasca Indonesia merdeka pun, bangunan ini sempat dijadikan kantor telepon Kodam pertama Iskandar Muda. Gedung mini sentral telepon kini dijadikan sebagai salah satu situs sejarah dan wisata yang berada di bawah pengawasan Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB. Situs ini memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dilestarikan agar generasi yang akan datang tahu sejarah masa lalu dan semakin cinta tanah air. Cukup sejarahnya ya guys, kita balik lagi ke sentral telepon. Suatu sistem telekomunikasi yang digunakan dalam jaringan telepon tetap dinamakan sentral telepon. Biasanya sentral telepon ini digunakan untuk mengatasi permasalahan koneksi guys. Memangnya apa ya fungsinya? Sentral telepon berfungsi membantu proses switching atau penyambungan. Cara kerjanya yaitu sentral harus menangani dari mana panggilan berasal dan kemana tujuan sambungan. Switching mempunyai beberapa sifat yaitu pertama, mampu untuk menyiapkan atau menyambungkan plan setiap pelanggan atau terminal walaupun dalam waktu yang bersamaan. Kedua, mampu secepatnya melayani permintaan pelanggan untuk menyambungkan saluran telepon. Ketiga, sebagaimana jumlahnya, maka switching dibedakan menjadi beberapa jenis informasi yang disalurkan. Sentral telepon sering disebut juga sebagai switching, karena sentral telepon memiliki fungsi hampir sama dengan switching, yaitu sebagai alat untuk menyambungkan atau untuk memutuskan suatu sambungan. Sentral telepon ditinjau dari cara penyambungannya. Pertama, sentral telepon manual, yaitu sentral telepon yang melayani dua pelanggan dengan menggunakan tenaga manusia atau operator. Kedua, sentral telepon otomatis, yaitu sentral telepon yang sudah tidak menggunakan tenaga manusia untuk menyambungkan pembicaraan antara dua pelanggan. Dalam melakukan komunikasi menggunakan panggilan, ada yang namanya sumber panggilan yang disebut call origin, dan ada tujuan panggilan yang disebut call destination. Namun sebelum itu, ada proses yang sangat penting yang namanya addressing atau pengalamatan. Apa sih fungsi dari addressing atau pengalamatan itu? Agar tidak salah menyambungkan panggilan, maka dibuatlah pengalamatan atau addressing. Pengalamatan termudah untuk telepon adalah dengan angka 0123456789. Dengan pengalamatan atau numbering ini, maka sentral dapat dengan cepat menyambungkan percakapan. Ada beberapa istilah yang harus kita tahu dalam sentral, seperti call setup, yaitu proses dari telepon panggilan menghubungi sentral menghubungi nomor tujuan sampai terjadi sambungan. Sedangkan proses pemutusan hubungan tersebut dinamakan call termination. Bila kita dihadapkan pada kasus nomor tujuan tidak bisa menerima panggilan dikarenakan sedang menerima panggilan lain, itu dinamakan occupied. Tiap orang memiliki kesibukan panggilannya berbeda-beda. Ini dinamakan traffic. Banyak juga ya istilah-istilah dalam sentral ini. Sentral satu dengan sentral lainnya saling terhubung. Semakin banyak pengguna, maka cakupan geografisnya juga semakin tinggi. Di samping jumlah sambungan juga bertambah, jika makin banyak wilayah yang membutuhkan layanan, makin banyak sentral yang harus dibangun. Perlu ada sentral khusus yang melakukan switching antara sentral. Sentral yang terhubung langsung ke pelanggan disebut sentral lokal atau local exchange. Sentral yang berfungsi sebagai switching sentral lokal disebut sebagai sentral toll atau toll exchange atau tandem exchange. Selalu ada sentral yang menjadi penghubung. Karena sentral banyak jumlahnya, maka sentral juga perlu diberikan penomoran. Switching tandem exchange. Bagaimana cara kerja switching tandem exchange? Untuk menjangkau komunikasi yang lebih luas, perlu switching antar tandem exchange. Kita bisa melakukan switching tandem exchange menggunakan central primary exchange. Setiap primary exchange memiliki kode penomoran pangkal 0, lalu diikuti nomor dari primary exchange. Sebagai contoh, kode 022 adalah kode primary exchange.
khusus daerah Bandung Raya. Kode area. Saat kita menelpon, pasti ada kode 0 sekian-sekian kan? Itu disebut juga sebagai kode area. Pasti kalian pernah mendengar kata koneksi interlokal. Itu adalah kegiatan menelpon dari kode area berbeda. Bisa kita sebut SLJJ, yaitu sambungan langsung jarak jauh atau koneksi interlokal. Untuk kode area di Indonesia sendiri, sebagai contoh, kode 07 sekian-sekian adalah kode untuk wilayah Sumatera, dan kode 02 sekian-sekian adalah untuk kode area wilayah Jawa. Selain SLJJ, ada juga SLI. SLI adalah sambungan langsung internasional. Untuk melakukan SLI atau sambungan langsung internasional, untuk koneksi internasional, setiap negara diberikan kode negara. Badan Regulasi Telekomunikasi Internasional yang bertugas menetapkan kode negara adalah ITU, atau International Telecommunication Union. Kode negara untuk Indonesia sendiri adalah +62. Pasti kalian bertanya kan, kenapa ada tanda plus di kode negara? Tanda plus ini dapat diganti sesuai dengan regulasi di negara masing-masing dan disesuaikan dengan kode operator yang dipilih untuk menuju negara tersebut. PTSN atau Public Switch Telephone Network, atau bisa juga kita sebut jaringan telepon tetap. Konsep PTSN ini bersifat hierarki. Hierarki ini berarti susunan ya. Konsep ini diusulkan dan diimplementasikan oleh Bell Laboratory, yaitu tempat penemuan telepon pertama oleh Alexander Graham Bell. Adapun hierarki sentral switching PTSN menurut Bell Laboratory seperti berikut. PBX atau Private Branch Exchange. Kalian pasti pernah melihat ada telepon di setiap kamar hotel kan? Atau di gedung perkantoran. Kita bisa menghubungkan semua telepon dalam satu gedung ini berkat adanya PBX. Ini adalah local exchange yang sifatnya privat. Cukup menghubungkan telepon-telepon yang ada ke PBX, maka antar telepon yang ada di gedung itu bisa saling terhubung tanpa dikenakan biaya panggilan. Bisa nggak ya kita pakai telepon itu untuk menelpon orang yang ada di luar gedung? Jawabannya bisa. Bila suatu waktu salah satu telepon ingin menghubungi nomor yang ada di luar PBX, tetap bisa, asalkan dengan syarat bahwa PBX harus terhubung ke PTSN. Gimana guys? Udah terjawab kan pertanyaan di awal video tadi? Kalian udah ngerti kan sekarang cara kerja telepon kabel, penomoran, dan kenapa negara Indonesia dijuluki negara +62? Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian di bidang telekomunikasi ya. Cukup sekian dari kami. Stay safe and stay healthy guys. Bye bye.